Sekitar 4 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2022, founder Gerakan Sekolah Menyenangkan, Bapak Muhammad Nurizal, pernah berkunjung ke Cirebon dalam acara mungkin roadshow GSM ya kala itu, dengan bertajuk Napas Pendidikan. Saya masih ingat betul ketika kami papasan atau ketika kami pisah gitu ya, Pak Rizal itu menyampaikan satu kalimat yang sangat membekas di hati saya. Beliau berpesan pada saya untuk banyak membaca gitu ya. Dan itu saya ingat gitu, banyak baca, kata Pak Rizal. Dan pesan-pesan itu menjadi apa ya, kebiasaan yang Pak Rizal berikan ketika kami bertemu di beberapa kesempatan. Sampai akhirnya pada tahun 2024 Februari ketika ngaji pendidikan di Sumedang, saya berkesempatan memoderatori beliau, dan beliau secara umum juga mengatakan bahwa sebagai seorang guru kita harus banyak membaca. Dan itu akhirnya terstigma di hati saya bahwa saya harus banyak membaca. Nah, dari situlah awal saya akhirnya banyak membaca literatur tentang pendidikan, kemudian banyak juga membaca tentang bagaimana sih pendidikan yang seharusnya dijalankan oleh negara kita, atau bagaimana sih sebenarnya kompetensi guru yang harus dimiliki gitu. Nah, itu banyak banget saya dapatkan dari hasil membaca ataupun belajar dari banyak tokoh yang Pak Rizal pernah rekomendasikan gitu. Nah, di 2024 akhir, tepatnya di Desember, kami para pegiat GSM waktu itu melakukan kegiatan di OMA GSM dan dihadiri oleh founder dan co-founder GSM. Dalam hal ini Pak Rizal juga hadir di sana. Dan ketika kami ngobrol gitu, saya ngobrol dengan Pak Rizal, Bu Novi, satu hal pesan Pak Rizal ternyata waktu itu berubah gitu. Beliau berpesan ke saya, Teh Yaya, coba Teh, mulai hari ini Teh Yaya belajar menulis tentang ide, gagasan, atau hal-hal yang membuat keresahan atau fenomena yang Teh Yaya temui, coba deh ditulis gitu. Nah, ini juga pesan ini tadinya kan Pak Rizal tuh suruh membaca. Nah, sekarang saya disuruh menulis, teman-teman. Dan saya berpikir, apakah saya bisa ya menulis? Kalau saya menulis tentang apa ya gitu. Nah, kemudian lagi-lagi ini di Gerakan Sekolah Menyenangkan, satu hari saya pernah mendapatkan satu materi bagus, dan ini menjawab keresahan saya selama menjadi seorang guru. Entah kenapa saya itu sangat resah ya, ketika saya mengajar di kelas, saya seringkali mendapatkan tantangan, yaitu susahnya terkoneksi dengan siswa secara emosional. Kemudian susahnya mendapat perhatian siswa ketika saya mengajarkan satu mata pelajaran gitu. Dan ini jangankan untuk bisa bermakna bagi anak-anak, terkoneksi pun tidak gitu. Artinya anak-anak memahami materi pun akhirnya tidak optimal gitu. Ini menjadi perhatian dan keresahan saya. Kenapa ya seperti itu? Apa yang harus saya lakukan ya? Selama bertahun-tahun saya punya kegelisahan itu, dan akhirnya terjawab pada satu waktu saya mendapatkan materi pada penguatan narator Gerakan Sekolah Menyenangkan, yang tema materinya itu adalah Ibu Novi Puspita Chandra. Di sana teman-teman, Bu Novi itu ketika melakukan induksi pada narator Gerakan Sekolah Menyenangkan, itu menyampaikan materi tentang storytelling. Itu bagaimana narator Gerakan Sekolah Menyenangkan dibekali cara-cara untuk bisa terkoneksi dengan audiens. Nah, di situ ada materinya, yaitu framework storytelling yang bisa kita pakai untuk bisa membangun kedekatan kita dengan audiens. Dan saya yakin ini kita bisa praktekkan di kelas. Nah, dari materi itu, saya ingin teman-teman yang lain atau guru-guru, para pendidik di luar sana, pengen saya kasih tahu gitu, bahwa ini ada satu framework yang bisa memudahkan kita
untuk menarik perhatian anak, untuk membangun kedekatan kita dengan anak-anak secara emosional, sehingga anak-anak itu bisa maksimal memahami materi pelajaran yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, akhirnya saya ingin mencoba menuliskan tentang framework storytelling untuk panduan mengajar guru. Namun, saya masih sangsi seperti apa ya saya harus bisa menuliskan itunya gitu. Bagaimana saya bisa memulai menuliskan ide tersebut gitu. Akhirnya ketika saya masuk perkuliahan di Magister Bahasa Indonesia Universitas Swadaya Gunung Jati, saya dibekali bagaimana cara-cara menulis buku yang baik. Nah, dari bekal itulah akhirnya saya bisa, alhamdulillah, bisa menyelesaikan buku saya yang berjudul Storytelling Bagi Guru, Strategi Praktis Menghidupkan Pelajaran di Kelas. Nah, isi daripada buku ini adalah panduan praktis bagaimana guru-guru bisa membuat strategi sederhana untuk bisa menarik perhatian anak-anak saat pembelajaran. Itu. Jadi teman-teman di sini saya tuliskan, ini bukan hanya teori-teori ya teman-teman, tapi juga ada praktek langsung bagaimana teman-teman bisa membuat lembar kerja gitulah ya, persiapan untuk bisa memudahkan teman-teman gitu dalam mengajar. Tapi ini bukan modul ajar ya, atau bukan RPP, tapi ini adalah framework yang bisa kita praktekkan saat kita akan mengajar. Seperti apa dan bagaimana strategi itu saya tuangkan dalam buku Storytelling Bagi Guru. Nah, mungkin teman-teman juga punya ya keresahan seperti saya ketika teman-teman pengen ngajarin sesuatu ke anak-anak tentang mata pelajaran. Oke, besok aku mau ngajarin ini gitu. Tapi ketika di kelas, kita bingung mau ngajarin apa ya. Kita bingung mau mulai dari mana ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman ya. Karena di sini kita juga diberi panduan bagaimana framework storytelling itu bisa memudahkan teman-teman dalam membuat alur pembelajaran. Nah, kenapa storytelling, teman-teman? Kita ketahui bersama bahwa warisan peradaban kita, manusia bisa bertahan selama ribuan tahun yang lalu gitu. Salah satunya adalah dengan bercerita. Bagaimana metode bercerita adalah metode tertua yang dilakukan oleh nenek moyang kita dalam menyampaikan nilai-nilai, karakter, kemudian budaya luhur nenek moyang kita itu lewat cerita-cerita, lewat kisah-kisah, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, storytelling ini teman-teman juga adalah dalam rangka meneruskan warisan peradaban tersebut gitu. Kayaknya saya nggak terlalu banyak bercerita tentang bagaimana buku ini. Yang pasti buku ini adalah salah satu buku yang penting buat teman-teman guru untuk bisa meningkatkan cara mengajar teman-teman agar mengajar kita tuh nggak gitu-gitu aja, dan kita bisa mengekspor satu framework atau satu metode storytelling dalam cara mengajar kita di kelas. Nah, teman-teman, di dalam buku Dahsyatnya Storytelling ini saya bagi menjadi beberapa bab. Di sini ada bab 1 sampai dengan bab 6, di mana bab per babnya itu bisa teman-teman baca atau teman-teman bisa langsung lompat pada framework storytellingnya aja gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman cermati dari bab per babnya itu, saya tulis semuanya ini adalah berangkat dari keresahan, kemudian bagaimana saya menemukan materi ini, inspirasi saya dapatkan dari gerakan sekolah menyenangkan gitu. Dan bonusnya teman-teman di sini juga ada kata pengantar dari Bu Novi Puspita Chandra gitu. Jadi teman-teman, tanpa banyak saya menceritakan bagaimana buku ini, silakan dapatkan, karena buku ini saya tulis bagi teman-teman ya, para pendidik yang percaya bahwa dengan bercerita itu akan bisa membuka wawasan, pengetahuan, koneksi, kemudian empati dengan anak-anak, dan bisa membuka, kalau menurut saya,
membuka 3 kodrat dasar manusia gitu. Jadi selamat membaca buku ini, segera dapatkan dan temukan bagaimana dahsyatnya storytelling mengubah cara mengajar teman-teman. Segera dapatkan ya.